Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home. Selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab kita semua percaya bahwa ketika kita bersama-sama mencari hadirat Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah rumah saudara, dimanapun kita semua berada saat ini. Tuhan Roh Kudus sanggup menjamah hidup kita dan kita dimampukan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa Engkaulah yang menyediakan kemenangan bagi setiap kami, dan bahwa roh-Mu Engkau berikan pada setiap kami, kepada setiap kami, dimanapun kami saat ini berada ya Tuhan. Kami mau datang beribadah dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan Roh Kudus, tolong setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah-Mu itu yang melayakkan setiap kami untuk kami masuk di dalam hadirat Bapa. Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua sampai dengan selesai ibadah ini Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu hanya karena pernah berubah. Mari kita nikmati setiap hadirat-Nya. Karena firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan karena kami percaya. Kami percaya Tuhan, hanya karena firman-Mu Tuhan. Glory. Kami percaya perkataan-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang berkata-kata, maka kami percaya. Oh, mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Glory. Sebab karena firman-Mu, karena janji-Mu, mari kita di setiap rumah-rumah kita, mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Karena firman-Mu, karena perkataan-Mu Tuhan, ya dan amin dalam Yesus. Seringkali kami menghadapi hal-hal yang sungguh di luar kekuatan kami Tuhan, di luar pemikiran kami, dan kami juga sering berkata kepada diri kami sendiri, kami gak mampu Tuhan, kami gak kuat, kami tidak bisa lewati semua ini Tuhan. Berapa banyak saya dan saudara ketika kita melewati pengalaman-pengalaman yang ini di dalam hidup kita, Tuhan mengajarkan kepada kita dan melatih kita bahwa untuk semakin hari semakin melihat dan bergantung pada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita mau percaya karena setiap firman yang Tuhan perkatakan di dalam hidup kita itu digenapi. Janji-janjinya digenapi di dalam hidup saya dan saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan karena kata orang, tetapi karena firman Tuhan itu yang kita hidupi di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan, sebab Dia yang berjanji, Dia yang berfirman. Firman-Nya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Mari saya ajak saudara, dimanapun saat ini engkau berada, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau berkata, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Mari ucapkan saudara, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari ucapkan lagi saudara, mari ucapkan lagi tuh. Perkataan Tuhan, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tapi perkataanmu yang kami pegang, perkataanmu yang kami pegang. Oh, haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi kita katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu digenapi di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus dinyatakan, dinyatakan, dinyatakan. Di dalam nama Yesus terjadi janji-Mu itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Digenapi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus digenapi. Terjadi Tuhan, terjadi Tuhan, terjadi setiap perkataan-Mu terjadi, terjadi, terjadi. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau percaya lebih lagi Tuhan, percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Terjadi, terjadi, digenapi di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Kami mau meletakkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh
sabdalah tubuh jiwa roh kami. Mari Tuhan Kau naungi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan yang digenapi di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan firman-Mu itu tertanam di dalam hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran, setiap kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapi mulutnya, urapi Tuhan apa yang akan disampaikan. Dan biarlah roh-Mu menguasai tubuh jiwa roh hamba-Mu Tuhan. Juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan dalam ibadah online GPT Home. Bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saudara-saudara yang juga sudah lama bergabung dengan kami. Saudara bisa menyiapkan alat tulis saudara, sementara kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan Roh Kudus yang memberikan pengertian, menaungi pikiran dan hati kita, supaya apa yang boleh kita bersama-sama dengar saat ini itu menjadi berkat, menjadi rema bagi setiap kita. Amin, saudara-saudara. Pagi saat ini saya ingin secara khusus, jadi kita sedikit merubah topik yang lalu saya membagikan mengenai jemaat Smyrna. Saya sesuaikan dengan Minggu Pentakosta yang saat ini sedang kita bersama-sama rayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh membahas topik ini, saudara-saudara, perlu kita memberitahu, kami memberikan penjelasan mengenai Roh Kudus, bahwa tidak seperti gereja-gereja lainnya, saudara-saudara, kami tidak mengadakan ibadah menantikan pencurahan Roh Kudus, sebab kami percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas gereja Tuhan pada waktu pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi gereja Tuhan, saya percaya semua ada Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi semua gereja itu pasti oleh karena adanya Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu dalam konteks gereja itu tujuannya untuk memperlengkapi. Yaitu saudara-saudara ada karunia-karunia roh seperti yang dijelaskan di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, baik di 1 Korintus 12 maupun di 14. Saudara-saudara, juga Tuhan Roh Kudus itu memakai 5 jawatan yang ada di dalam gereja, rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala, untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan saya percaya, gereja kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu masih berbicara kepada gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Allah, kita, saudara-saudara, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, gereja Tuhan tidak mungkin bisa bertahan, berkembang, bertumbuh. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, secara khusus kita akan membahas topik ini, saudara-saudara, bagaimana gereja Tuhan berkembang, bertumbuh, saudara-saudara, melalui pertolongan Roh Kudus. Nah, kita perlu tahu bahwa kita semua memiliki panggilan yang sama, yaitu panggilan keselamatan. Eklesia, saudara dipanggil, saya dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib, gereja Tuhan. Kita dipanggil menjadi tubuh Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi tubuhnya Kristus. Dan sebagai tubuh, saudara dan saya memiliki tugas, yaitu yang namanya amanat agung. Secara umum, saudara, Tuhan Yesus memberikan penjelasan ini di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, saudara. Jadikanlah semua bangsa. Jadi semua bangsa, jadi bukan bangsa-bangsa tertentu, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan semua bangsa murid, menjadi murid. Jadi Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk memuridkan. Entah saudara itu bekerja sebagai sales,
saudara sebagai manajer, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai office boy, apapun profesi saudara, apapun bentuk pekerjaan saudara, saudara dan saya pun dipanggil untuk hal yang sama, yaitu memuridkan. Itu adalah panggilan yang juga umum. Semua orang, saudara, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, saudara, bukan hanya penginjil maupun rasul yang dipanggil untuk memuridkan, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk memuridkan. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus itu manggilnya murid, bukan fans. Jadi Tuhan Yesus kalau nanti datang kali yang kedua, itu dia bukan jumpa fans, tapi dia berjumpa dengan murid-muridnya. Katakan amin. Sebagai murid Kristus, saudara-saudara, ada beberapa orang yang dipanggil Tuhan secara khusus. Seperti Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Dan saudara dan saya walaupun tidak dipanggil secara khusus sebagai rasul, saudara-saudara, tetapi saya percaya sepenuhnya bahwa saudara dan saya juga dipanggil untuk memenangkan jiwa. Katakan amin. Entah itu keluarga saudara, entah itu suami saudara, istri saudara, anak saudara, karyawan saudara. Tapi saya percaya saudara dan saya punya panggilan yang sama, memenangkan jiwa. Dan untuk arah ke sana maka saudara dan saya perlu Roh Kudus untuk dituntun setiap langkah supaya kita tahu. Jadi saudara-saudara, goalnya Tuhan sudah tetapkan. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu goal. Saudara-saudara, itu adalah goal bersama kita. Tetapi ketika saudara dan saya mengarah ke sana, saudara-saudara sudah perhatikan bahwa saudara dan saya dituntun Roh Kudus step by step. Tuhan yang akan tolong kita semua. Nah, secara khusus kita akan banyak membahas dalam kisah para rasul, saudara-saudara. Perikop ini menarik, saudara-saudara, karena di dalam kisah para rasul 16 ini, saudara-saudara, Paulus, ini adalah perjalanan pelayanan misi Paulus yang kedua. Paulus sedang bersama dengan Silas ketika ia menuju ke kota Listra. Di situ dia ketemu dengan Timotius, salah satu murid yang paling banyak disebut oleh Timotius. Karena Paulus dan Silas, saudara-saudara, memang ngajak Timotius, saudara-saudara, untuk pelayanan misinya. Disitulah Paulus memuridkan Timotius. Paulus punya murid namanya Timotius. Paulus memuridkan Timotius dengan apa? Dengan melayani bersama-sama. Dengan Timotius melihat kehidupan Paulus setiap harinya. Dengan Timotius melihat bagaimana Paulus begitu bersemangat melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika Paulus melayani di kota Listra ini, saudara-saudara, lihat di ayat yang kelima, jemaat itu diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi ketika Paulus melayani di kota itu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di situ dari pelayanan yang pertama itu bertumbuh semakin besar dan bukan saja bertambah jumlahnya tetapi imannya, saudara-saudara, bertumbuh. Itu hal yang luar biasa. Paulus dan Silas melayani di kota ini ada perubahan yang besar, saudara-saudara, yang dampak yang luar biasa terjadi. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Tetapi saudara perhatikan bahwa Paulus dan Silas tidak berhenti di satu kota. Jadi kalau sudah gede, saudara-saudara, mereka tidak berhenti di situ karena mereka dipanggil Tuhan menjadi rasul. Ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara-saudara, saya beri huruf merah, saudara-saudara. Bagi saudara yang membutuhkan PowerPoint untuk bahan khotbah ini, saudara-saudara bisa tulis di kolom komentar di YouTube, saudara-saudara, di link di YouTube. Saudara silahkan cantumkan nomor HP saudara, saya akan kirimkan bahan khotbah saya supaya saudara bisa mempelajarinya juga. Saudara-saudara, Roh Kudus mencegah, perhatikan, ini yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian ayat yang ke-7 dan 8, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Saudara, perhatikan ayat yang ke-7 dan 8. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Aneh, saudara, bagaimana Paulus dan Silas itu punya goal untuk menjangkau jiwa. Membawa bangsa-bangsa menjadi muridnya Kristus. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka sedang akan menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan mencegah dengan
Roh Kudus. Ingat saudara-saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka oknum Allah yang bekerja, saudara-saudara, bukan Tuhan Yesus dan Bapa tidak bekerja, tetapi yang menolong gereja Tuhan adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus atau Roh Yesus disebutkan di situ, saudara-saudara, oleh Paulus, itu mencegah mereka untuk memasuki suatu daerah Asia. Tetapi justru, saudara-saudara, setelah peristiwa itu, saudara-saudara, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Seperti ini di ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus dan Silas dan Timotius dicegah Tuhan, kemudian dibelokkan. Nah, disinilah terjadi yang namanya penyesuaian tujuan. Tapi kita saat ini adalah menyesuaikan tujuan, penyesuaian, adjustment, saudara-saudara. Jadi Paulus dan Silas sudah punya agenda, tapi ternyata Allah Bapa punya agenda. Dan Allah Bapa melalui Tuhan Roh Kudus, saudara, mencegah Paulus dan Silas memasuki suatu daerah, justru membelokkan mereka ke Makedonia. Saudara perhatikan, saya memberikan 3 gambar peta, saudara, perjalanan Paulus yang saudara nanti lihat, bisa ditayangkan, itu perjalanan misi yang kedua. Kemudian ada perjalanan misi pertama dan ketiga. Saudara lihat, nanti saudara lihat, saudara, bahwa ada perubahan. Waktu perjalanan misi pertama sama seperti yang di dalam Matius pasal 28, 19, 20, saudara-saudara. Dari Yudea, Samaria, kemudian ke ujung bumi. Jadi Paulus hanya sekitar daerah Israel saja, saudara-saudara. Tidak jauh-jauh. Dia hanya berputar, saudara-saudara, dari Antioquia, yaitu daerah Antioquia, itu gereja Tuhan, di mana disebut pertama kali Kristen, pengikut Kristus. Dan mereka adalah gereja yang berbasis agama Arab. Jadi etnis Arab ada di situ, Antioquia. Kemudian menyeberang ke Salamis, Pafos, saudara-saudara, kemudian balik lagi ke Yerusalem. Kemudian perjalanan misi yang kedua, setelah dari Listra, saudara-saudara, kemudian justru Paulus, saudara-saudara, dari Troas, itu dia menuju ke Filipi. Filipi adalah kota paling dekat yang ada di Makedonia. Di dalam sejarah dunia, saudara-saudara, Makedonia adalah kerajaan Yunani. Saudara-saudara perhatikan, di Filipi inilah, saudara-saudara, Paulus kemudian melayani seorang perempuan penjual kain ungu di kota Tiatira, saudara-saudara. Ia melayani siapa, saudara-saudara? Lydia. Kemudian dari Lydia, saudara-saudara, Paulus kemudian melayani keluarga Lydia. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Kita lanjut dulu, saudara-saudara. Kita tidak berhenti di sini dulu. Kemudian, saudara-saudara, ketika dalam masih di kota Tiatira, saudara-saudara, ada seorang dukun rupanya, saudara-saudara, perempuan yang punya roh tenung, saudara-saudara. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Perhatikan, perempuan yang ada roh tenungnya ini berkata kepada orang-orang, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Perhatikan, Roh Kudus, saudara-saudara, itu adalah roh kebenaran. Nah, yang dikatakan oleh wanita ini, saudara-saudara, apakah itu kebenaran? Nah, ini yang saudara dan saya perlu perhatikan baik-baik. Karena karya Roh Kudus, saudara-saudara, itu untuk menyingkapkan kebenaran. Yang disampaikan oleh wanita ini, saudara-saudara, itu tujuannya tentunya untuk menjatuhkan Paulus dan Silas. Dengan apa, saudara-saudara? Kesombongan. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, Paulus menghardik perempuan ini, saudara-saudara, dan mengusir roh tenung dari perempuan ini. Dan ketika ayat 19, saudara, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar dan untuk menghadap penguasa. Ayat selanjutnya mereka dibawa ke penjara, saudara-saudara,
di Filipi, saudara-saudara, kemudian mereka disiksa demikian rupa, dicambuk sedemikian rupa, saudara-saudara, kemudian dibelenggu di dalam penjara. Saudara tahu di Kisah Para Rasul 16 ini, saudara-saudara, peristiwa bagaimana Paulus dan Silas memuji Tuhan, itu benar-benar, saudara-saudara, membuat fenomena alam. Terjadi gempa, saudara-saudara, kemudian pintu penjara terbuka, mereka bisa saja lepas. Paulus dan Silas, saudara-saudara, bisa saja melarikan diri. Dan itulah yang membuat kepala penjara itu hampir bunuh diri. Paulus dan Silas segera mencegah. Kepala pasukan ini, saudara-saudara, kepala penjara di Filipi ini untuk bunuh diri. Dan kemudian mereka melayani kepala penjara ini, ia dan keluarganya. Saudara-saudara, satu di Tiatira, saudara-saudara, di daerah Filipi, Paulus pertama melayani Lydia dan kemudian melayani keluarganya. Satu keluarga ini dilayani dan terima Tuhan Yesus dan kemudian mereka dibaptis. Kemudian ketika justru mereka di penjara di kota Filipi, kepala penjara Filipi, saudara-saudara, hampir mati bunuh diri, dicegah oleh Paulus, kemudian dilayani oleh Paulus. Ia dan seluruh keluarganya dilayani oleh Paulus dan Silas, dan mereka memberi diri dibaptis, percaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan saya melihat, saudara-saudara, bahwa amanat agung di dalam Matius itu, saudara-saudara, kemudian dibuat spesifik, lebih detail lagi oleh Tuhan. Dengan cara apa, saudara-saudara? Tuhan Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas mengambil rute yang lain. Karena taat, saudara-saudara, Paulus dan Silas Tuhan bawa ke rute Makedonia. Dari kota-kota yang ada di Makedonia, Tiatira dan Filipi, saudara-saudara, termasuk di situ nanti ada Tesalonika, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan saya melihat bagaimana karya Roh Kudus yang sebenarnya. Karena Roh Tuhan, saudara-saudara, gara-gara Paulus dan Silas taat kepada Roh Kudus, kepada penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus, akibatnya apa, saudara-saudara? Mereka mengalami sengsara, di penjara, disiksa, difitnah bahkan oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari benar, saudara-saudara, bahwa karya Roh Kudus itu selalu goalnya itu adalah kehendak Bapa. Bukan kehendak saudara dan saya yang jadi, tetapi kehendaknya Bapa. Dan kenapa iblis, saudara, memakai perempuan yang ada roh tenungnya itu untuk memuji-muji Paulus dan Silas? Kenapa, saudara? Supaya kehendak Bapa itu digugurkan, supaya kehendak Tuhan itu dibatalkan, supaya kehendak Tuhan itu tidak terjadi atas Paulus dan Silas. Coba bayangkan, saudara, perempuan yang ada roh jahatnya ini, ia saudara, mengatakan tanda kutip kebenaran. Fakta bahwa Paulus dan Silas itu memang hamba Allah yang luar biasa. Dan memang Paulus dan Silas memberitakan keselamatan. Saudara, jika saudara dan saya melihat orang model kayak gini, saudara, mungkin saudara dan saya akan berkata, wow, orang ini pasti penuh dengan Roh Kudus. Oh enggak, saudara. Justru Paulus, saudara, oleh marifat Tuhan, saudara, justru tahu bahwa perempuan ini enggak beres. Maka dari itu dia segera menghardik perempuan ini, saudara-saudara, melepaskan ia dari roh tenung. Jadi perlu garis yang tegas, saudara, supaya saudara dan saya tidak terjebak dengan kuasa kegelapan. Karena yang terlihat benar, saudara-saudara, itu belum tentu benar. Yang menjadi agenda kita, saudara-saudara, itu harus ditaklukkan di bawah kehendaknya Allah, di bawah kehendak dan agendanya Allah. Maka dari itu Paulus dan Silas, saudara-saudara, bersedia menyesuaikan tujuan mereka, saudara-saudara, mengganti agenda mereka dan menuju ke kota Makedonia. Untuk apa? Melayani Lydia dan keluarganya. Untuk apa? Melayani kepala penjara yang ada di Filipi, saudara-saudara, dan memenangkan seluruh keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelayanan Paulus ini, saudara-saudara, di Makedonia, kita loncat ke 1 Korintus pasal 8 dan 9. Dari pelayanan Paulus, saudara-saudara, terbentuklah jemaat yang ada di Makedonia. Ada banyak jemaat di Makedonia, saudara-saudara. Dan yang
salah satu yang terkenal memang saudara-saudara adalah Lydia, karena dari Lydia saudara-saudara pelayanan Paulus dan Silas banyak terbantu. Lydia itu penjual kain ungu. Kain ungu pada masa itu saudara-saudara, warna ungu dan merah itu adalah warna paling mahal, karena untuk membuatnya itu harus dari kerang-kerangan yang ada di dasar laut. Dan itu sangat susah, makanya sangat mahal. Karena Lydia menjual kain ungu, maka dia adalah tentunya orang yang sangat kaya. Dan Lydia dipakai Tuhan saudara-saudara untuk membantu menyokong pelayanan Paulus. Perjalanan Paulus yang ketiga saudara-saudara dibantu oleh Lydia. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, saudara buka Alkitab saudara 2 Korintus pasal 8 dan 9 saudara-saudara. Paulus banyak menceritakan saudara-saudara bersaksi tentang keadaan jemaat di Makedonia. Perhatikan, jemaat Makedonia, siapakah mereka? Yang lalu saya memberitakan tentang jemaat yang di Smyrna, mirip sekali saudara-saudara. Siapakah jemaat Smyrna saudara-saudara yang di Makedonia? Jemaat Makedonia adalah jemaat yang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Kemudian jemaat yang miskin tetapi murah hati saudara-saudara. Buktinya apa saudara-saudara? Mereka mengumpulkan dana, saudara-saudara, kemudian membantu jemaat yang di Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Terjadi kerusuhan di kota Yerusalem, saudara-saudara. Terjadi kelaparan yang besar di sana, dan yang membantu siapa? Jemaat Makedonia yang miskin. Saudara-saudara, mari kita perbandingkan dengan masa sekarang ini, saudara-saudara. Apakah untuk menjadi alatnya Tuhan membantu orang lain harus kaya? Enggak. Tuhan nunjukkan melalui jemaat Makedonia bahwa meskipun mereka dicobai dengan sangat berat di Makedonia, saudara-saudara, tetapi justru sukacita mereka meluap. Filipi, saudara-saudara, itu selalu berkata bersukacitalah, bersukacitalah. Untuk siapa, saudara? Ya, mereka ini, saudara-saudara. Dan walaupun mereka dalam keadaan yang miskin, dikatakan di dalam ayat yang kedua dan 3 dan 2 Korintus 9, saudara-saudara, tetapi mereka murah hati. Jadi murah hati itu tidak tergantung dari keadaan. Sulit dalam segala keadaan, namun memberi diri melayani. Saudara-saudara, saudara perhatikan garis merahnya. Tuhan memakai Paulus dan Silas setelah dari Listra ketemu dengan Timotius, mereka menuju ke Troas dan sampailah mereka di Filipi melayani Lydia di Tiatira. Harusnya mereka mungkin mau melayani di daerah Asia, balik saudara-saudara, muter balik. Tapi justru membuat mereka, saudara-saudara, mendorong mereka untuk lebih jauh, pergi ke tempat yang lebih jauh dalam pelayanan misi yang kedua. Lihat petanya. Kemudian saudara-saudara, ketika sampai di Makedonia, saudara-saudara, dan melayani untuk beberapa waktu lamanya di situ, saudara-saudara, jemaat Makedonia, saudara-saudara, adalah jemaat yang miskin, jemaat yang menderita. Tetapi perhatikan, justru kemuliaan Tuhan itu nampak dari tempat itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan saya meskipun kita tidak dipanggil seperti Paulus, tetapi ada waktu-waktu di mana saudara-saudara, saudara dan saya harus peka dengan kehendak Tuhan. Karena mungkin tempat yang saudara tuju itu membuat saudara menderita. Tetapi dari penderitaan yang saudara alami, saudara-saudara, ada kemuliaan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saudara. Paulus selalu berkata bahwa jemaat itu adalah mahkotanya Paulus. Dari jemaat yang bertumbuh, yang berkembang, saudara-saudara, Paulus bersukacita. Dan Paulus patut, saudara-saudara, bersukacita. Kenapa? Karena jemaat Makedonia yang ia layani, saudara-saudara, pada waktu itu, mereka bertumbuh imannya dengan luar biasa. Saudara-saudara, saudara dan saya dituntun Tuhan, saudara-saudara, untuk hal yang sama. Dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, saudara sebagai apapun saudara-saudara. Ketika saudara memang saudara-saudara kita memaksa diri kita untuk melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan, mengikuti maunya Tuhan. Tidak seperti pendeta seperti saya, tidak harus seperti itu saudara-saudara. Tetapi ketika saudara mencintai Tuhan, maka saudara pasti dituntun Tuhan. Dan ketika saudara dituntun Tuhan, belum tentu pada waktu itu saudara bersukacita. Bisa jadi saudara justru menangis di situ. Bisa jadi justru saudara mengalami penderitaan di situ. Bisa jadi saudara harus menabur dengan mencucurkan air mata.
Ada waktu-waktu di mana saudara dan saya justru dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara, untuk menabur dengan menangis, saudara-saudara. Paulus, saudara-saudara, ketika mulai memasuki Filipi, saudara-saudara, dia menyaksikan bagaimana jemaat yang sangat menderita ini, saudara-saudara. Tetapi di kemudian hari melalui suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, saudara-saudara, ia justru melihat, ia bersaksi bahwa jemaat Makedonia ini, saudara-saudara, itu justru jemaat yang luar biasa meskipun dalam keadaan mereka yang sangat susah, serba susah, saudara-saudara. Menderita, saudara, miskin, saudara-saudara. Kata miskin, saudara sudah saya jelaskan kok, saudara. Di sini mereka benar-benar miskin, tapi mereka bermurah hati menolong saudara-saudara yang lain. Saya percaya saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk hal yang sama, asalkan kita mau dituntun oleh Tuhan, asalkan kita mau menyesuaikan tujuan kita. Melalui apapun yang saudara dan saya kerjakan, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Bahkan saudara dan saya akan melihat ke belakang lagi. Waktu itu ketika aku menangis, mencucurkan air mata, aku menabur benih. Hari ini aku melihat sukacita yang besar dari tempat itu. Saudara mungkin harus melayani satu orang saja untuk beberapa waktu yang lamanya. Dan saudara harus menangis banyak untuk orang ini. Tetapi di waktu yang akan datang, saudara akan melihat sukacita yang besar dari orang ini. Saudara akan melihat bagaimana orang-orang yang saudara pernah layani. Saudara dengarkan keluh kesah mereka, saudara doakan mereka, saudara jangkau mereka. Saudara akan melihat sukacita yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Sama seperti kepada jemaat yang di Makedonia. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kesetiaan-Mu Engkau nyatakan dengan penyertaan Tuhan Roh Kudus di dalam hidup setiap kami. Dan bahwa hingga saat ini Tuhan Kau menyertai setiap kami dengan kuasa-Mu atas orang-orang percaya. Tuhan tolong kami semua, tuntun kami semua Tuhan, untuk kami bisa memilih yang benar. Dan ketika Tuhan berkehendak, Tuhan berkata-kata, Tuhan menghendaki kami belajar untuk taat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidup kami untuk kami bisa melayani, menjangkau orang-orang, untuk mereka juga menjadi murid-muridnya Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan tayangan secara online. Saat ini juga tolong mereka melalui pekerjaan mereka. Mereka bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti jemaat Makedonia. Meskipun mereka dalam keadaan yang susah pun mereka tetap bisa melayani Tuhan karena Tuhan bisa memakai siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima berkat yang dari Allah Bapa. Dan oleh karena kasih-Nya Tuhan Yesus atas hidup kami yang demikian besar. Dan oleh karena penyertaan Tuhan Roh Kudus sampai dengan kesudahan segala zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.